Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila akan mempresentasikan tugas farmasi industri. Bisa dibantu slide-nya. Jadi kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan CPOB bab 12 terkait kualifikasi dan validasi. Adapun anggota kelompok kami ada Maria Melda Mola, Agus Mawijaya, Evi Susanti, dan saya sendiri, Rizky Abarpani. Next. Memiliki 12 aspek, diantaranya sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu dan audit persetujuan pemasok, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, dan kualifikasi dan validasi. Boleh next. Sekilas kita refresh dulu terkait CPOB. CPOB adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai dengan prinsip CPOB bahwa prosedur, proses, material, kegiatan, atau sistem dan pengawasan akan senantiasa diharapkan. Cara pembuatan obat yang baik bertujuan untuk menjamin obat yang dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Next. Langsung masuk ke topik materi kelompok 4 yang akan bahas, yaitu terkait validasi. Validasi sendiri adalah tindakan pembuktian melalui dokumentasi dengan cara atau metode yang sesuai meliputi prosedur, proses, material, kegiatan atau sistem, dan pengawasan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara kontinu. Tiap perubahan yang direncanakan hendaklah didokumentasikan secara formal dan dampak pada status validasi atau strategi pengendaliannya dinilai. Sistem komputerisasi yang digunakan untuk pembuatan obat hendaklah divalidasi sesuai dengan persyaratan. Next. Untuk jenis-jenis validasi sendiri, diantaranya adalah validasi mesin peralatan, produksi dan sarana penunjang. Kemudian ada validasi metode analisa dan transfer metode analisa. Ada validasi proses produksi, validasi proses pengemasan. Next. Validasi pembersihan, validasi komputerisasi, validasi transportasi, dan validasi lain. Next. Adapun tujuan dilakukannya validasi adalah yang pertama sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan sepanjang siklus hidup produk dan proses. Kemudian untuk mendokumentasikan tiap perubahan yang direncanakan terhadap fasilitas, peralatan, dan proses yang dapat mempengaruhi mutu produk. Next. Masuk ke bagian validasi metode analisa. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa semua metode analisa yang digunakan dalam pengujian maupun pengawasan mutu senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara kontinu atau terus-menerus. Ruang lingkupnya tersendiri adalah dilakukan untuk semua metode analisa yang digunakan untuk pengawasan kegiatan produksi, kemudian dilakukan dengan semua peralatan yang telah dikalibrasi dan diuji kesesuaian sistemnya, lalu menggunakan bahan baku pembanding yang sudah dibakukan dan disimpan di tempat yang sesuai. Next. Terdapat 4 jenis metode analisis. Yang pertama uji identifikasi, uji kuantitatif kandungan impuritas, uji batas impuritas, dan uji kuantitatif zat aktif dalam sampel bahan aktif obat atau komponen tertentu dalam obat. Kemudian ada metode analisis lain yaitu uji disolusi untuk obat dan penentuan ukuran partikel untuk bahan aktif obat. Next. Berikut beberapa parameter validasi metode analisa. Di antaranya ada akurasi, presisi itu terdiri dari repeatabilitas dan presisi intermediate, spesifitas, limit deteksi, limit kuantitasi, linearitas, dan rentang. Untuk identifikasi yang dipersyaratkan hanya spesifisitas. Kemudian untuk pada pengujian impuritas pada kuantitatif
Rata-rata semuanya dipersyaratkan kecuali untuk limit deteksi, untuk batas pengujian impuritasnya hanya berdasar pada spesifisitas dan limit deteksi. Kemudian pada penetapan kadar disolusi atau kandungan atau potensi dilakukan oleh semua parameter kecuali oleh limit deteksi dan limit kuantifikasi. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Agus Mawidaya. Silakan. Baiklah, terima kasih. Kemudian kita lanjut spesifisitas atau selektivitas, yaitu kemampuan suatu metode analisa untuk membedakan senyawa yang diuji dengan derivat atau metabolitnya. Ini digunakan placebo dan zat yang memiliki struktur yang mirip. Contoh, KPLC, metode analisa yang selektif, peak harus terpisah sempurna, RS 1,2 sampai 1,5. Kemudian linearitas dan rentan, yaitu kemampuan suatu metode analisa untuk menunjukkan hubungan secara langsung atau proporsional antara respon detektor dengan perubahan konsentrasi analit. Diuji melalui statistik, yaitu linear regression, Y sama dengan MX plus B, dan koefisien korelasi R2 lebih besar sama dengan 0,98. Ini biasanya digunakan minimum 5 sampel. Kemudian ketiga, akurasi. Kemampuan suatu metode analisa untuk memperoleh nilai yang sebenarnya atau ketepatan pengukuran. Akurasi ini dinyatakan sebagai persentase recovery. Pengujian menggunakan placebo metode spike. Persen recovery sama dengan kadar terukur dibagi kadar sebenarnya, kemudian dikali 100%. Syarat recovery didapat antara 98 sampai 102%. Keempat, presisi, yaitu kemampuan suatu metode analisa untuk menunjukkan kedekatan dari suatu seri pengukuran yang diperoleh dari sampel yang homogen. Pengujian repeatability atau keberulangan, interprecision atau presisi antara, reproducibility atau reproduksibilitas. Presisi dinyatakan dengan persen RSD, UGT, atau Staden test, atau ANAVA. Syarat RSD kurang dari sama dengan 2,0%, atau T hitung kurang dari T table, atau F hitung kurang dari F table. 5. Limit of detection atau LOD merupakan analisa jumlah sampel terendah yang dapat dideteksi tetapi tidak perlu terkuantifikasi. Rumus DL sama dengan 3,3 SD dibagi S. DL merupakan batas deteksi. SD merupakan simpang baku respon dan S merupakan slope kurva kalibrasi. Keenam, limit of quantitation atau LOQ. Analisa suatu jumlah sampel terendah yang dapat terkuantifikasi secara akurasi dan presisi. Rumus LOQ sama dengan 10 SD dibagi S. SD merupakan simpangan baku respon dan S merupakan kemiringan atau slope kurva kalibrasi. Kemudian yang ketujuh, ketegaran. Merupakan kapasitas suatu metode analisa untuk tidak terpengaruh oleh variasi kecil dalam parameter metode. Contohnya,
robustness atau ketegaran, HPLC, pH fase gerak, jumlah larut, organik yang dimodifikasi, kemudian konsentrasi buffer, garam, konsentrasi adiktif, flow rate, suhu kolom, dan lain-lain. Macam-macam validasi. Validasi proses produksi. Validasi proses produksi merupakan proses pembuktian prosedur produksi yang telah disusun oleh R&D, prosedur produksi yang sudah ada. Validasi proses di produksi baru bisa dilakukan jika hal-hal berikut sudah dilaksanakan, meliputi kualifikasi mesin atau peralatan produksi atau sarana penunjang. Validasi metode analisa. Sebelum melaksanakan validasi proses produksi, harus dibuat protokol validasi yang disetujui oleh Quality Assurance Manager. Adapun validasi proses produksi mencakup antara lain 1. Validasi awal dari proses produksi, 2. Validasi bila terjadi perubahan proses, 3. Transfer lokasi pembuatan, dan keempat, terverifikasi proses ongoing. Validasi proses tradisional. Dalam pendekatan tradisional, sejumlah batch produk diproduksi dalam kondisi rutin untuk memastikan reprodusibilitas. Pendekatan yang digunakan yaitu validasi prospektif, merupakan validasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan produksi rutin dari produksi yang akan dipasarkan. Kemudian validasi concurrent, yaitu mencakup pemantauan proses langkah-langkah pemprosesan penting dan verifikasi produk dari setiap langkah proses untuk memastikan bahwa produk atau perantara yang diperoleh di setiap proses memenuhi persyaratan. Kemudian jumlah batch yang diproduksi dan jumlah sampel yang diambil hendaklah didasarkan pada prinsip manajemen risiko mutu. Protokol validasi proses hendaklah disiapkan dengan menjelaskan antara lain parameter proses kritis atau critical process parameter, CPP, kemudian atribut mutu kritis atau critical quality attribute atau CQA, kemudian kriteria keberterimaan terkait berdasarkan pada data pengembangan atau pemahaman proses yang terdokumentasi. Kemudian validasi life cycle. Terdapat 3 tahapan. 1. Desain proses. Yang kedua, kualifikasi proses. Yang ketiga, verifikasi proses kontinu. Nah, verifikasi proses kontinu untuk produk yang dikembangkan berdasarkan pendekatan quality by design, QBD, selama proses pengembangan telah ditetapkan secara ilmiah. Strategi pengendalian yang memberikan tingkat kepastian mutu produk yang tinggi. Maka verifikasi produk secara kontinu dapat dilakukan sebagai alternatif untuk validasi proses tradisional. Validasi proses kontinu juga mencakup evaluasi strategi pengendalian proses secara reguler. Tiap industri farmasi harus menentukan dan menjustifikasi jumlah batch yang diperlukan untuk menunjukkan tingkat kepastian yang tinggi bahwa proses mampu menghasilkan
produk yang bermutu secara konsisten. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Epi, silakan. Baik, terima kasih Bapak Jaya. Saya lanjutkan. Berikutnya, validasi proses hibrida. Hibrida dari pendekatan tradisional dan verifikasi proses kontinu dapat digunakan bila mana sudah diproses pengetahuan dan pemahaman yang tinggi mengenai produk dan proses yang diperoleh dari pengalaman pembuatan dan data riwayat batch. Kemudian, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk kegiatan validasi pasca perubahan atau selama verifikasi proses ongoing, meskipun proses tersebut pada awalnya divalidasi menggunakan pendekatan tradisional. Next. Berikutnya, validasi proses pengemasan. Validasi proses pengemasan bertujuan untuk memberikan bukti tertulis dan terdokumentasi bahwa di antaranya proses pengemasan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur tetap. Proses pengemasan yang telah ditentukan serta memberikan hasil yang sesuai dengan persyaratan atau rekonsiliasi yang telah ditentukan secara terus-menerus atau reliable dan reproducible. Kemudian operator atau pelaksana yang melakukan proses pengemasan kompeten serta mengikuti prosedur pengemasan dan peralatan pengemasan yang telah ditentukan. Dan proses pengemasan yang dilakukan tidak terjadi peristiwa mix up atau campur baur antar produk maupun antar batch. Next. Adapun hal-hal yang harus validasi pada proses pengemasan, di antaranya kemasan strip. 1. Jumlah tablet dan yang dikemas dengan jumlah tablet yang dihasilkan. Yang kedua, penandaan di antaranya nomor batch, MFG, tanggal, dan tanggal expired. Pada blister strip atau dus dan karton. Yang ketiga, tes kebocoran strip atau blister. Yang keempat, jumlah tablet dalam strip atau blister. Yang kelima, jumlah strip atau blister dalam dus. Yang keenam, jumlah dus dalam karton. Yang ketujuh, kelengkapan, diantaranya etiket, brosur, dan penandaan. Yang kedelapan, kerapian. Yang kesembilan, rekonsiliasi bahan pengemas. Kemudian ada juga validasi kemasan botol. 1. Jumlah botol yang dihasilkan dengan jumlah cairan yang diproduksi. Yang kedua, volume atau isi per botol. Yang ketiga, kebocoran tutup. Yang keempat, jumlah botol di dalam dus. Yang kelima, jumlah dus di dalam karton. Yang keenam, kelengkapan, diantaranya etiket, brosur, dan penandaan. Yang ketujuh, kerapian, dan yang kedelapan, rekonsiliasi bahan pengemas. Next. Kemudian, interpretasi hasil yang memuat masing-masing parameter uji, dihitung rata-rata persen hasil uji atau min X, dan simpangan baku relatif atau relatif standar deviasi atau RSD. Hasil pengujian antar batch diuji secara statistik dengan menggunakan uji ANOVA atau t-test. Kemudian kriteria penerimaan. Proses pengemasan dapat dinyatakan memenuhi persyaratan jika seluruh parameter uji memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada spesifikasi produk tersebut dan secara statistik menunjukkan konsistensi hasil pada setiap batch-nya. Next. Kemudian validasi pembersihan. Pada validasi pembersihan, prinsip validasi pembersihan adalah tersedianya prosedur pembersihan yang efektif untuk membersihkan peralatan pengolahan sehingga pengemasan primer
adalah penting untuk mencegah resiko kontaminasi silang terhadap produk berikutnya yang diproduksi di peralatan yang sama. Kemudian kontaminasi dapat bersumber dari bahan aktif dari produk sebelumnya, bahan pembersih atau deterjen, mikroba dari lingkungan, dan bahan lain seperti debu dan pelumas. Next. Validasi pembersihan lanjutan, di antaranya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan validasi pembersihan, yaitu penentuan batas kandungan residu suatu produk, bahan pembersih dan pencemar mikroba, secara rasional hendaklah didasarkan pada bahan yang terkait dengan proses pembersihan. Kemudian harus tersedia metode analisa tervalidasi yang memiliki kepekaan untuk mendeteksi residu atau cemaran. Dan dipertimbangkan juga untuk bagian alat yang tidak bersentuhan langsung dengan produk. Kemudian interval waktu antara penggunaan alat dan pembersihan hendaklah divalidasi, demikian juga antara pembersih dan penggunaan kembali. Untuk mesin yang sama atau merek atau jenis atau tipe yang hanya salah satu yang divalidasi. Tapi jika dalam proses penggunaan rangkaian mesin yang berbeda, maka masing-masing mesin harus tetap divalidasi secara terpisah. Next. Adapun cara pelaksanaan validasi pembersihan. 1. Pemilihan prosedur protap sanitasi yang diuji. Yang kedua, pembuatan protokol validasi. Yang ketiga, penetapan metode pengambilan sampel. Yang keempat, pembuatan lembar kerja atau worksheet validasi. Yang kelima, pelaksanaan validasi. Yang keenam, pengujian sampel. Yang ketujuh, penentuan kriteria atau batas penerimaan. Yang kedelapan, membuat kesimpulan. Yang kesembilan, pembuatan laporan validasi. Kemudian ada juga kriteria alat atau mesin yang divalidasi, di antaranya peralatan atau mesin baru. Dan untuk mesin yang sama atau merek atau jenis atau tipe, hanya salah satu yang harus divalidasi. Jika dalam proses penggunaan rangkaian mesin yang berbeda secara berkelanjutan atau inline mesin, masing-masing mesin harus tetap divalidasi secara terpisah. Dan jika rangkaian mesin merupakan kombinasi mesin yang permanen, validasi bisa dilaksanakan bersama-sama. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maria Melda Mola. Kepada Maria dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah kriteria keberterimaan. Jadi untuk kriteria keberterimaan ini terdiri dari 3. Yang pertama, kebersihan secara visual, yaitu tidak tampak sisa pengotor di permukaan peralatan setelah pembersihan yang mungkin mencemari produk berikutnya. Yang kedua adalah tingkat cemaran bahan aktif obat. Bila lebih dari satu produk diproses dengan peralatan yang sama, batas ditetapkan sebagai maksimum allow carryover atau MACO untuk penetapan residu bahan aktif obat. Dan yang ketiga adalah penetapan batas cemaran. Itu terdiri dari dari dosis terapeutik harian, yang kedua dosis toksisitas, yang ketiga batas cemaran mikroba. Next. Nah, ini untuk dosis terapeutik harian. Jadi ada rumusnya. MACO untuk dosis terapeutik. MACO sendiri itu merupakan maksimum allow carryover yang dihitung pada dosis terapeutik dengan satuan miligram per kilogram sama dengan 1 per SF. SF itu merupakan safety factor sebagai penetapan batas keamanan yang kemudian dikali dengan MSD per MDD dikali dengan 10 pangkat 6. Di mana untuk MSD sendiri itu merupakan minimum single dose
dari produk X yang harus dihilangkan. Untuk MDD itu maksimum daily dose dari produk berikutnya, dalam hal ini Y, dengan X berat, unit dosis dalam miligram. Safety factor, kita bisa lihat dari tabel yang terdapat di slide, di mana untuk bentuk sediaan topikal, safety factor-nya itu 10-100, untuk sediaan oral, safety factor-nya itu 100-1000, dan untuk injeksi atau optamik atau inhalasi, untuk safety factor-nya itu 1000-10.000, dan untuk 10⁻⁶, itu merupakan faktor konversi di mana miligram diubah ke kilogram. Yang kedua adalah dosis toksisitas. Untuk dosis toksisitas dapat digunakan untuk menghitung MACO jika dosis terapeutik tidak tersedia, misalnya untuk bahan antara atau prekursor. Dan untuk MACO sendiri dibatasi sampai 1000 mg per kilogram. Rumusnya MACO tox sama dengan ADI dengan 10⁻⁶ dalam satuan miligram per MDD itu Y dalam satuan kilogram. Bisa juga menggunakan rumus ADI sama dengan 1/SF dikali NOEL itu dalam miligram. Di mana keterangannya MACO tadi sama, yaitu dia merupakan maximum allow carryover. Dan untuk ADI sendiri itu acceptable daily intake dari produk X yang akan dihilangkan dalam satu. Untuk NOEL itu no observable effect level dalam satuan miligram. Next. Selanjutnya adalah batas umum. Secara umum tidak lebih dari 10 mg per kilogram atau sama dengan tidak lebih dari 10 ppm, di mana untuk zat penanda atau marker yang harus dipersihkan dari produk sebelumnya. Yang kedua, batas visual. Untuk batas visual kan batasnya itu 100 mikrogram per 25 cm persegi. Dan untuk deterjen, itu batas residu deterjen adalah yang pertama, jika LD 50 atau lethal dose 50 dari deterjen diketahui maksimum daily dose-nya dari produk berikutnya tersedia, MACO, dapat dihitung dengan perhitungan Noel dan ADI seperti rumus yang sebelumnya pada dose. Kemudian jika tidak ada data untuk maksimum daily dose dari produk berikutnya, maka MACO dari deterjen food grade dibatasi menjadi 10 mg per kilogram. Untuk produksi produk jadi dan API tanpa tahap pemurnian selanjutnya atau 100 mg per kilogram untuk produksi API. Dan selanjutnya adalah batas residu untuk deterjen dapat juga ditetapkan dengan cara TO. Next. Selanjutnya batas cemara mikroba atau MAML, Maximum Allowable Microbial Limits. Contoh di sini adalah produk oral, secara umum kurang dari sama dengan 10% dari batas mikroba tertentu dari produk berikutnya, dihitung untuk ukuran batch minimum dan total luas permukaan dari alat. Yang kedua, namun dalam kasus jika lebih dari aerobic counts itu kurang atau sama dengan 50 CFU. CFU di sini adalah jumlah bakteri per 25 cm persegi. Kemudian untuk jamur dan kapang kurang dari sama dengan 10 CFU per 25 cm persegi, dan untuk mikroorganisme tidak ada E. coli, Salmonella, S. aureus, dan P. aeruginosa. Untuk air bilasan, tidak melewati batas kualitas air yang digunakan untuk pembilasan. Dalam hal ini, menggunakan air murni. Next. Selanjutnya adalah verifikasi transportasi. Untuk obat jadi, obat untuk uji klinik, produk sampel hendaklah diangkut dari lokasi pabrik sesuai
kondisi yang ditentukan dalam izin edar, label yang disetujui, spesifikasi produk, atau yang dapat dijustifikasi oleh industri farmasi. Disadari bahwa verifikasi transportasi dapat menjadi tantangan dari berbagai faktor terkait. Meskipun demikian, jalur transportasi hendaklah ditetapkan dengan jelas. Variasi musim dan variasi lainnya hendak dikembangkan saat verifikasi transportasi. Karena kondisi variabel yang diperkirakan selama transportasi hendaklah dilakukan pemantauan dan pencatatan terus-menerus kondisi lingkungan kritis yang terpapar terhadap produk, kecuali di justifikasi lainnya. Next. Baik, jadi ada kesimpulan yang kelompok kami bisa ambil, yaitu validasi merupakan tahap akhir dari CPOB yang sangat penting, di mana meliputi adanya dokumentasi, prosedur, metode pembuatan, serta pengawasan untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan secara kontinu atau terus-menerus. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.